Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 10. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat dan apa yang menjadi hajat kita Allah permudah dan Allah kabulkan. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang meningkatkan martabat diri dengan berpakaian syar'i. Yang pertama adalah adab berpakaian menurut Islam. Kata adab, etika, moral, dan akhlak mempunyai pengertian yang hampir sama. Etika adalah sebutan tatanan perilaku berdasarkan sistem tata nilai masyarakat tertentu. Etika berdasarkan akal manusia. Masing-masing etika ada perbedaan. Moral adalah adat kebiasaan, berarti tindakan manusia yang sesuai dengan ide-ide umum yang diterima masyarakat. Akhlak adalah budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Akhlak adalah ilmu yang menentukan batas baik dan buruknya manusia. Kita lanjut lagi syarat pakaian muslim dan muslimah yang baik. Yang pertama, menutup seluruh badan selain yang dikecualikan, yaitu wajah dan kedua telapak tangan. Bukan sekedar berfungsi sebagai perhiasan, jadi bukan hanya mengikuti gaya atau style yang ada pada zaman sekarang. Kainnya harus tebal, tidak tipis. Kemudian harus longgar dan tidak ketat sebagaimana hadis riwayat Baihaqi. Dan tidak diberi wewangian atau parfum yang baunya sangat mencolok. Berpakaian yang tidak menyerupai laki-laki atau sebaliknya. Jadi tidak boleh laki-laki memakai pakaian yang menyerupai wanita ataupun wanita berpakaian seperti halnya laki-laki. Dan bukan pakaian trendy yang dapat menimbulkan fitnah dan riya. Riya itu termasuk syirik yang kecil, sebagaimana yang dikatakan dalam hadis. Lalu bagaimana cara berpakaian menurut Islam? Yang pertama adalah bagi wanita memakai kerudung atau jilbab yang menutup dada sebagaimana yang diterangkan dalam Quran surat An-Nur ayat 31. Lalu menutup seluruh tubuh selain muka dan telapak tangan bagi wanita, karena semuanya itu aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Berpakaian bagi pria minimal menutup lutut sampai pusar, lebih baik berpakaian rapi. Nah, kedua ini merupakan batas auratnya wanita dan laki-laki. Karena kalau wanita itu auratnya adalah seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan, dan pria itu ma baina surrah wa rukbah atau antara lutut sampai pusar. Tapi lebih baik lagi berpakaian rapi. Bahan pakaian tidak boleh tembus pandang, bagaimana dikisahkan dalam hadis riwayat Abu Daud. Berpakaian tidak menyerupai lawan jenis, tadi juga sudah dijelaskan sebagaimana hadis riwayat Tirmizi. Lanjut lagi, berpakaian tidak ketat, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan tidak berlebihan, tidak boleh berpakaian secara berlebihan, dan berpakaian yang bersih dan indah, karena an-nadzafatu minal iman, kebersihan itu sebagian dari iman, dan tentunya innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Lanjut lagi, manfaat dan hikmah berpakaian menurut Islam. Di antara manfaat dan hikmahnya adalah yang pertama, memelihara diri dari cuaca dingin atau panas dan bahaya lainnya. Kemudian tidak menimbulkan hawa nafsu bagi lawan jenis. Merupakan bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan menghindarkan diri dari godaan setan. Juga sebagai identitas diri, yaitu dikenal sebagai muslimah. Yang F sebagai ikhtiar mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut lagi, adab berhias menurut Islam. Berhias adalah kegiatan memperindah diri untuk penampilan dan kesehatan, sehingga timbul rasa percaya diri seseorang. Berhias bukan untuk mengundang selera atau syahwat orang lain.
dan berhias hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melaksanakan tuntunan Islam. Lalu kita lihat berhias yang dianjurkan. Yang dianjurkan adalah pertama, memulai segala sesuatu yang baik dari sebelah kanan, sebagaimana yang telah diterangkan dalam hadis riwayat Nasa'i. Kemudian mencukur kumis, memotong kuku, mencuci jari jemari tangan dan kaki, memanjangkan jenggot, bersiwak. Kemudian istinsyak dan istinsyar, kemudian mencabut bulu ketiak, kemudian mencukur rambut kemaluan, istinja, berkhitan. Yang mana ada 5 fitrah manusia, diantaranya tadi yang sudah disebutkan, yaitu mencukur rambut bulu kemaluan, kemudian mencabut bulu ketiak, berkhitan dan lain sebagainya. Lalu bersisir, bercelak atau menggunakan sipat mata. Kemudian yang B, kita lanjut lagi, berhias yang diperbolehkan. Berhias yang diperbolehkan adalah pakaian sutra untuk wanita, hadis riwayat Bukhari. Kemudian memakai pewarna kuku yang bukan cat. Lalu memakai perhiasan yang terbuat dari emas, perak, dan batu-batuan permata, mutiara, berlian, dan sebagainya, tapi bagi wanita. Lanjut lagi, berhias yang dilarang. Memotong rambut dengan niat ria dan menyambung rambut bagi wanita. Jadi tergantung dengan niat, kalau niat ria maka dilarang. Kemudian membuat tato, sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari. Lalu memakai parfum yang menimbulkan fitnah, sebagaimana yang terangkan dalam hadis riwayat Ahmad. Yang D, tabarruj, atau menampakkan keindahan kepada selain suami. Yang E, mencabut atau mencukur alis. Yang F, mengukir gigi. Dan G, operasi kecantikan, karena walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi tidak boleh mengubah apa yang sudah Allah berikan kepada kita, kecuali dengan beberapa catatan. Kita lanjut lagi, manfaat dan hikmah berhias menurut Islam. 1. Menjaga dan memelihara kehormatan, kesopanan, dan harga diri. Yang B, menghindarkan diri dari sesuatu yang akan menjerumuskan ke arah perbuatan zina. C. Membedakan antara kepribadian orang Islam dan bukan Islam. D. Menggambarkan bahwa orang Islam sangat patuh dan taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang E. Membuat terlihat lebih rapih, bersih, dan indah. Yang F, membuktikan bahwa Islam memperhatikan keindahan. Jadi kita tidak boleh main asal berpakaian, karena apa? Salah satu di antara berbusana muslim itu merupakan identitas kita sebagai muslim dan dalam rangka menutup aurat. Karena aurat yang dilihat akan menimbulkan dosa, dan bagi orang yang belum balik atau orang yang belum menikah bagi wanita, maka dosanya itu ditanggung oleh bapaknya. Selama anaknya itu belum menutup aurat, maka kelak dosanya akan ditanggung oleh orang tuanya. Yang G, berpakaian yang menutup aurat wajib. Berpakaian yang menutup aurat menjadi kewajiban muslim dan muslimah. Yang H, syarat berpakaian secara islami adalah menutup seluruh badan, kecuali yang dikecualikan. Seperti tadi, misalnya wanita seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Kemudian tidak ketat, tidak menerawang atau tidak tembus pandang. Bahannya tidak tipis sehingga menimbulkan cetakan-cetakan dari bagian dalam. Kemudian tidak diberi wewangian yang mencolok, tapi tidak apa-apa untuk diberi wewangian, tetapi yang sewajarnya saja. Kemudian tidak menyerupai lawan jenis. Ya, laki-laki tidak memakai pakaian wanita dan wanita tidak memakai pakaian yang seperti laki-laki. Dan kemudian bukan libas syuhrah. Ini bisa kalian cari sebagai tugas kalian, apa itu libas syuhrah. Kemudian berhias dalam Islam merupakan kegiatan memperindah diri untuk penampilan dan kesehatan.
3 pedoman berhias dalam Islam. Jadi ada 3 pedoman yang bisa kita ambil dari pembahasan kali ini. Di antaranya adalah yang pertama, berpakaian yang dianjurkan, kemudian ada yang diperbolehkan dan juga dilarang. Ini yang harus kita catat dengan baik-baik. Ikhtisarnya adalah berpakaian yang menutup aurat merupakan kewajiban setiap muslim dan muslimah. Syarat berpakaian Islam diantaranya menutup aurat, bukan hanya berfungsi sebagai perhiasan, kainnya harus tebal, tidak tembus pandang, tidak ketat, tidak menerawang, dan tidak menyerupai lawan jenis. Manfaat berpakaian adalah memelihara diri dari cuaca, bagian dari ibadah, kemudian juga sebagai identitas diri, terhindar dari godaan setan, dan ikhtiar atau usaha kita menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berhias dalam Islam adalah kegiatan memperindah diri untuk penampilan dan kesehatan. Berhias dalam Islam ada 3, yaitu dianjurkan, diperbolehkan, dan dilarang. Itulah tadi pembahasan kita pada hari ini terkait meningkatkan martabat diri dengan berbusana syar'i. Semoga kita tetap bisa berbusana rapi yang tidak menimbulkan fitnah di antara manusia dan kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khair, syukran katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.